Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Masih terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto yang notabene sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang ternyata Wahyu Setiawan ini juga terindikasi terduga bahwa Wahyu Setiawan notabene adalah kader Partai Banteng. Hal ini dari awal sudah dipertegas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto akan membersihkan bangsa Indonesia dari para koruptor-koruptor yang selama ini menyengsarakan rakyat, memiskinkan rakyat di seluruh pelosok Nusantara. Pada kesempatan kali ini ada video yang menurut saya sangat menarik, di mana dalam video yang akan saya tayangkan pada kesempatan kali ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali mempertegas soal komitmennya untuk membersihkan NKRI dari para koruptor, dan juga ada video yang kemudian merupakan hasil konferensi pers dari kader Partai Banteng yang menyatakan pembelaannya atas kesalahan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto yang notabene sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pertanyaannya kemudian, statement yang pernah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang notabene sebagai emak dari Partai Banteng, emak dari anak-anak Banteng, yang menyatakan bahwa ketika Hasto Kristianto yang merupakan kader kesayangannya ditangkap, maka emak Banteng akan turun gunung memarahi Kapolri dan bahkan mendorong, mendesak untuk membatalkan status tersangka yang disandang oleh Hasto Kristianto pada saat ini. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. 2 bulan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silahkan kau duduk aja di sebelah situ. Ini belum apa-apa, nanti 6 bulan lagi baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui PIU. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus. Bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Namun demikian, karena ada kaitan dengan soal hukum dan ada beberapa poin cukup panjang, nanti diuraikan oleh. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Terima kasih.
Diacak-acak. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini dilakukan. Ya. Inilah hebatnya Pak Jokowi yang tidak pernah membalas Kita ini hujatan ternak atau sindiran dari Mulyono, mereka. Tuhan itu tidak pernah tidur. anak mul. Akhirnya Tuhan membuka satu persatu borok atau kebusukan kalian sendiri. Ya, Ada maling, teriak maling. Pantas saja kemarin-kemarin PDIP ini begitu sulit untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Inilah salah satu jawabannya. Kemarin-kemarin ini si Hasto ini berkoar-koar ke sana kemari untuk menjatuhkan citra Pak Jokowi. Padahal sebenarnya Hasto ini sedang menutupi kebusukan partainya. Wow. Juga Deddy Sitorus sampai meminta maaf kepada masyarakat, katanya sudah menghadirkan Pak Jokowi di kancah politik selama 10 tahun. Dan mereka mengatakan kalau Pak Jokowi adalah seorang pengkhianat. Lebih Mereka baik Mbak mengkhianati yang tidak partai, bersyukur memiliki Bapak daripada Joko Widodo. mengkhianati bangsa dan rakyat. Ya. Cukup dengan senyum saja. Ya, Pak Jokowi tidak pernah membalas nyinyiran-nyinyiran mereka. Tuhan itu tidak pernah tidur, ya kan? Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Iya. Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Iya. Yakin seyakin-yakinnya. Yakin, seyakin-yakinnya. Hai. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya. Ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK, saya akan datang. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas, beda pendapat aja. Betul, betul. Itu kode tantangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri bro. Dikulitin habis, saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habisan masalah PPN pajak. Bah, yakin dikulitin habis sama Pak Prabowo. Kenapa pendukungnya nggak mengatakan kriminalisasi politik? Apa udah nggak bisa bernarasi? Apa udah nggak bisa menjelaskan secara fakta? Kasihan. Mendingan kalian mendengarkan Mas beda pendapat yang punya analisa tajam tanpa batas. Salam waras. Dulu PDIP minta penetapan Johnny Plate sebagai tersangka tidak dikaitkan dengan politik. Johnny G. Plate. Tahu ya, Johnny Plate politikus dari Nasdem. Partai Nasdem. Itu dulu. Sekarang PDIP nilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kental dengan aroma politisasi. Tiba diralat. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK tidak profesional. Siapa yang bisa percaya KPK dalam kasus seperti ini? Siapa yang meremot KPK? Kemudian tiba-tiba muncul ya Sekjen PDI Perjuangan dijadikan sebagai tersangka atas kasus yang sudah hampir 5 tahun yang lalu. tidak percaya Kalau KPK, kita tadi mendengar dari apa yang menjadi sajian dari Metro TV, kasus ini sebenarnya sudah selesai proses hukumnya. Yang menjadi terpidana sudah keluar, sudah bebas. Persoalannya adalah yang menjadi buronan Harun Masiku itu kan belum tertangkap hingga sekarang. Dan kami sendiri sudah menyatakan bahwa silakan buruh, silakan tangkap Harun Masiku. Tidak ada yang berusaha untuk menghalang-halangi. Bahkan pimpinan KPK sebelum ini sudah menyatakan bahwa seminggu akan bisa tertangkap, akan terpantau dan sebagainya. Loh, KPK gagal menangkap HM, kok Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan tersangka dengan tadi yang disampaikan
bukti-bukti atau penyampaian yang sangat lemah. Semua berdasarkan saksian, bukan berdasarkan bukti material. Tapi nantilah soal seperti ini nanti akan disampaikan secara resmi oleh bidang hukum dari partai, kemudian dari sikap resmi partai. Tapi ingin kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, maaf, politisasi hukum, ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri, bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ketika melihat kasus seperti ini, maka partai juga akan memberikan bantuan hukum, sikap hukum yang resmi, dan seperti disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Ibu Megawati Soekarno Putri, itu menandakan bahwa segala kebijakan, segala pernyataan dari Mas Hasto Kristianto di depan publik merupakan pernyataan sebagai sekjen partai, bukan sebagai pernyataan pribadi. Apalagi kalau kita ada runut bantuan hukum bahwa mulai dari Mulyono, Pak D. Jokowi. Wow, selama ini Harun Masiku hilang karena disuruh lari sama Pak Hasto. Gimana nggak jadi tersangka? Maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku melakukan upaya kepada Wahyu Setiawan. Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Wow. Sebagian uang yang digunakan untuk berasal dari saudara HK. Oh, ngeri kali ya yang disampaikan KPK ini. Tapi kalau memang benar ini semua mengenai Hasto dan Harun Masiku, luar biasa. Bravo untuk KPK. Ternyata diduga selama ini Pak Hasto dan Harun Masiku ini bekerja sama untuk kasih uang ya ke oknum di KPU yang atas nama Wahyu. Ngeri kali. Dan sebagian uang itu katanya uangnya Pak Hasto. Enak kali si Harun Masiku ini ditraktir sama Pak Hasto, ya kan. Kita mau juga lah Pak Hasto ditraktir Bapak. Lagi Natal loh ini Pak. Traktir yang penyet ya. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam Bung Hasto luar biasa. Gak nyangka aku kawan-kawan, kupikir selama ini Pak Hasto sudah lincah juga, sangat memuliakan hukum. Ternyata dia juga ya kan? Merah. Dia nunjuk-nunjuk Pak Jokowi memodifikasi hukum, bansos, parcok. Ternyata kau juga Pak Hasto, kayak mana sih? Kok bisa berdasarkan keterangan KPK katanya Pak Hasto nyuruh anak buahnya untuk bilang ke Harun Masiku, rendam aja handphonemu terus melarikan diri. Seperti sudah profesional kali Pak Hasto ya. Tapi kok aku pakai baju merah ya, kayak partainya Pak Hasto, PDIP. Enggak, ini saya juga baju merah Bang. Aku bukan kader PDIP. Tapi saya juga bukan kader PDIP. Pak Hasto gimana kabarnya? Katanya belum ditahan ya. Lupa satu lagi kawan-kawan, kita harus kawal kawan-kawan, karena keterangan KPK Pak Hasto kan bisa mengarahkan, menyuruh Harun Masiku untuk melarikan diri. Ya kan? Nah ini kita tanya sekarang, Pak Hasto ada niat untuk melarikan diri nggak? Tenang, Ibu Mega akan membela dan melindungi bro. Lah ini yang harus kita ingat dan buat catatan agar generasi muda bangsa kita mewaspadai sifat-sifat yang seperti ini. Kok yo masih ada ya, jika orang salah masih dibela dan dilindungi. Inilah
Jan angel. Ada berita heboh hari ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka KPK dalam kasus Harun Masiku. Mari kita simak bersama-sama. Ya, saudara, kami dapatkan informasi terbaru pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sprindik atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini atau sprindik penetapan tersangka Hasto tertulis di nomor sprint.dik-miring 153-00-01-12-2024 tertanggal 23 Desember 2024. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada tanggal 20 Desember 2024 atau pada saat itu setelah pimpinan KPK yang baru ini dilantik oleh dan juga mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam surat itu, kabar yang kami terima disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama dengan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebagaimana kita ingat, beberapa waktu lalu kasus Harun Masiku ini kembali mencuat begitu ke permukaan dan kembali menghangat di tengah publik, dan juga aksi-aksi demonstrasi di depan gedung KPK untuk tuntutan supaya Harun Masiku segera ditangkap ini semakin masif. Dan apakah ini saling terkorelasi? Kita akan terus nantikan bagaimana perkembangannya. Dan ketika mendengar keterangan yang disampaikan oleh Humas KPK, ternyata Bung Hasto Kristianto ini juga sangat profesional dan memiliki keahlian yang cukup wow menurut saya, karena bisa menyarankan Harun Masiku untuk kemudian merendam HP-nya dalam air agar tidak teridentifikasi oleh KPK atau alat sadap, dan juga mendorong untuk Harun Masiku melarikan diri. Nah, pertanyaannya setelah ini, apakah Bung Hasto Kristianto juga akan melarikan diri, dan apakah emak banteng Ibu Megawati Soekarno Putri juga akan mendatangi KPK dan memarahi pimpinan KPK atas penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto? Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.